أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tempat berkurban atau tempat penyembelihan. Disunahkan bagi imam atau pemimpin untuk berkurban di tempat salat Id al-Adha, agar manusia menyaksikannya dan agar mereka belajar tentang tata cara berkurban secara praktek yang sebelumnya mereka telah pelajari secara teori di masjid melalui penjelasan para ustadz-ustadz. Tentu di sini tempat salat yaitu di lapangan, di tanah lapang dan sebagainya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazbahu wa yanharu bil musalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih binatang kurban di tempat yang digunakan untuk salat Id. Hadis riwayat Bukhari. Dan begitu juga disunahkan selain imam atau selain pemimpin untuk menyembelih di tempat salat Id. Ini dikarenakan tidak adanya dalil yang mengkhususkan yang boleh menyembelih di tempat salat hanyalah imam. Tidak ada dalil khusus tentang hal tersebut. Begitu juga agar para fakir miskin mengetahuinya, maka banyak orang memudahkan para fakir miskin untuk mendapatkan daging. Dan telah datang hadis dari Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'du an salla wa faraga min salatihi sallama fa idza huwa yara lahma adahiya qad dhubihat qabla an yafrugha min salatihi faqala man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya aw nusalliya falyazbah makanaha ukhra wa man kana lam yazbah falyazbah bismillah." Berkata Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, "Saya pernah ikut hadir salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah selesai salat, beliau melihat daging kurban yang telah disembelih. Maka beliau bersabda, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, hendaknya ia mengulanginya sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunahkan menyembelih hewan kurban di tempat salat Id sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akan tetapi, jika seorang muslim menyembelih hewan kurbannya di rumahnya atau di tempat lain, maka boleh. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah kita sebutkan. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh untuk diambilkan 2 ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan. Lalu beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda, "Asahlah pisau itu dengan batu." Lantas Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau. Setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya. Lalu beliau menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, menyembelih domba di rumahnya atau dekat dengan rumahnya. Yang mana Nabi menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pisau dan menyuruh untuk mengasahnya. Dan Aisyah mendengar apa yang Nabi katakan ketika menyembelih hewan kurban tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Adapun seorang muslim yang sedang berhaji di Mina, maka dia menyembelih di tempat mana saja di Mina, dan begitu juga dia menyembelih di Mekah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih onta di Mina. Beliau berkata, "Nahartu hahuna wa minan kulluha manhar
fanharu fi rihalikum. Wa waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif. Wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menyembelih hewan kurban di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih. Karena itu, sembelihlah kurbanmu di tempat kendaraanmu berhenti dan wukuf di Arafah. Maka Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf dan aku wukuf pula di Muzdalifah. Maka Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf. Hadis riwayat Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.